Oke teman-teman semua, sekarang aku udah ada di CV Geraha Pertamapis. Nah, jadi CV Geraha Pertamapis ini lokasinya ada di Desa Kampung Patin, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, mungkin daripada kita penasaran teman-teman, kita langsung aja sih lihat-lihat apa aja sih gitu yang ada di dalam CV Geraha Pertamapis ini. Stay tune, let's go, kita lihat apa aja sih yang di dalam di CV Geraha Pertamapis ini. Teman-teman semua, sekarang di sebelahku udah ada Pak Soemin ya. Oke, Pak Soemin ini adalah selaku founder dari CV Geraha Pertamapis ini. Oke, mungkin daripada penasaran, mungkin kita langsung tanya aja ya sekalian sama Pak Soemin ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak sedikit. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi, founder dari CV Geraha Pertamapis Kampung Patin, Desa Kotomiji, Kecamatan Kampar. Oke, nah mungkin boleh dijelasin sedikit nih Pak, gimana sih awal mula berdirinya CV Geraha Pertamapis ini? Ya, Geraha Pertamapis diawali dari menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa ini, ya persoalan budidaya mencari komoditi yang paling tepat. Persoalan yang paling utama setelah didapatkan komoditi, yaitu komoditi ikan patin. Persoalan pertama adalah pembenihan ikan patin. Oleh sebab itu kita mengawali usaha itu dengan menciptakan dan membuat usaha pembenihan ikan patin. Setelah itu kita berkembang ke pembesaran ikan patin. Muncul persoalan baru, yaitu tingginya harga pakan. Kemudian kita membuat pakan mandiri yang alhamdulillah sekarang sudah berkembang dan masyarakat sekarang sudah mengikuti jejak kita di Kampung Patin ini. Kemudian di samping produksi ikan patin, kita juga produksi olahan ikan patin. Ya, kita bikin olahan nugget, bakso, abon, ada 14 olahan yang kita olah di sini. Oke teman-teman, jadi memang di sini ini hanya komoditas ikan patin aja ya Pak? Ya, kita di sini hanya memilih ikan patin karena ikan patin yang paling ideal untuk daerah ini, yang paling efisien, yang paling mudah diadopsi oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat dan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerah ini. Oke teman-teman, jadi nggak heran ya teman-teman kenapa desa ini dijuluki sebagai Desa Kampung Patin. Karena memang mayoritas penduduk di sini rata-rata adalah pembudidaya petani ikan patin gitu ya Pak? Ya, hampir seluruh masyarakat di sini bergerak dalam usaha budidaya ikan patin. Tiada rumah tanpa kolam ikan, itulah slogan kami di sini. Hampir setiap rumah mempunyai kolam ikan berbudidaya ikan patin. Oke, jadi ini kita di sini ada 3 unit usaha ya Pak. Pertama tadi pembenihan, kemudian pembesaran, dan terakhir tadi ada pengolahan ya Pak, benar ya? Pakan dan olahan. Pakan olahannya. Oke, jadi pakan di sini memang kita produksi mandiri ya Pak? Benar, ya. Oke, mungkin daripada penasaran teman-teman, kita langsung mulai dari yang pembenihan dulu mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung lihat dulu ya gimana sih pembenihan yang ada di CV Geraha Pertamapis ini. Oke, sekarang kita udah ada di bangsal ya teman-teman, di pintu masuk ke dalam hatchery yang ada di CV Geraha Pertamapis ini. Oke, mungkin kita cek dalam seperti apa teman-teman. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah ada di dalam bangsal ya Pak namanya. Oke, nah jadi bangsal itu adalah ruangan yang khusus memang digunakan untuk pemeliharaan pembenihan ya, mulai dari larva sampai nantinya menjadi benih ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, untuk pembenihan sendiri itu yang paling utama apa sih yang harus dipersiapkan mungkin? Ya, untuk sebuah pembenihan, yaitu pembenihan yang penuh namanya. Karena pembenihan itu ada 2, pembenihan penuh, ada pembenihan setengah. Untuk pembenihan penuh ini, kita yang perlu dipersiapkan pertama adalah persiapan induk, ya. Mulai dari memilih induk yang bagus, kita di sini menggunakan induk yang bersertifikasi. Kemudian pemeliharaan induk dengan makanan yang standarnya yang dibutuhkan oleh induk. Kemudian kita seleksi induk, melakukan penyuntikan, stripping, dan kita tetaskan di
corong penetasan yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah menetas biasanya 18 sampai 20 jam kita telur tadi sudah menetas dan kita rawat di bak-bak pendederan. Ya, bak pemeliharaan larva seperti ini. Okay. Di bak pemeliharaan larva biasanya itu 24 jam pertama belum memerlukan makanan yang gitu. kita datangkan, ya. Karena sang larva tersebut masih punya persediaan makanan, ya, yaitu kuning telurnya, telur daripada larva tersebut. Kemudian baru selanjutnya 3 hari kemudian, selama 3 hari setelah sehari pertama itu kita beri makanan Artemia. Artemia ya, Ya, Pak. Okay. Artemia selina. Di sini Artemia yang selina. yang telah kita siapkan sebelumnya. 3 hari masuk hari keempat ya. Setelah makan Artemia, baru selanjutnya nanti baru mau makan cacing. Cacing ya? Okay. Cacing. Biasanya cacing selama 7 hari. Selama 7 hari. Ya. Setelah 7 hari biasanya dia sudah berarti hari ke-11, hari ke-12 nanti bisa kita ajarin pakai pakan pelet ya. Pakai pelet pembuatan. Di sini kita menggunakan pakan sidat ya. Sidat. Yang pertama. Kenapa pakan sidat? Karena pakan sidat itu tidak merusak lingkungan perairan yang ada di benih tersebut. Oke teman-teman, jadi memang untuk pembenihan pati sendiri memang mulai dari larva dia tidak langsung diberi makan cacing ya Pak. Ya. Jadi sehari setelah dia menetas itu biasanya diberi makan Artemia ya Pak. Dan kemudian 4 atau 5 hari mungkin ya, baru dikasih pakan cacing sutra namanya ya Pak, atau tubifek juga itu kan di sini. Oke. Nah mulai dari larva dia kemudian menjadi benih, nah itu memerlukan waktu berapa lama tuh Pak untuk nantinya bisa dijual atau dipasarkan Pak? Ya, biasanya di sekitar kita di sini 16 sampai 17 hari setelah larva itu menetas, itu sudah bisa kita pasarkan dengan ukuran 1 inch. 1 inch. Nah, ya. untuk harganya sendiri itu berapa Pak biasanya 1 inci? Kalau di sini sekarang harganya Rp140 per ekor benih. Ya, memang untuk pembenih sendiri siklusnya tidak terlalu lama ya Pak ya? Ya. Jadi hanya 25 harian lah ya, Ya. tidak nyampe sebulan dan udah bisa dijual dan bisa menghasilkan cuan juga ya Pak? Ya. Oke teman-teman, kita sedikit beranjak dari dalam ruangan tadi. Memang dalam tadi memang panas sekali ya Pak. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak. Kenapa sih ruangan tadi dibuat tertutup tanpa adanya udara masuk dan dipanaskan itu buat apa sih fungsinya Ya, Pak? sengaja dipanaskan karena sang patin itu sendiri, benih patin itu membutuhkan suhu lingkungan yang panas. Jadi kita panaskan lingkungan sehingga nanti air menjadi hangat dan bertahan dia di suhu yang kita harapkan, yaitu suhu 30-31 derajat Celcius ya. Oke Pak, mungkin aku terakhir nih Pak mengucapkan terima kasih sama Pak Suemi yang telah mau meluangkan waktunya ya untuk berbagi cerita mengenai perjalanan usahanya. Dan semoga ini juga bisa menjadi hal yang bermanfaat ya, dan bisa menambah insight juga buat teman-teman yang lagi pengen memulai suatu usaha khususnya perikanan ya. Mungkin ada pesan nggak nih Pak buat anak-anak muda di luar sana atau mahasiswa nih yang khususnya lagi kuliah perikanan gitu ya? Ada pesan nggak supaya mereka itu berani untuk memulai suatu usaha? Iya, usaha dalam bidang pembenihan ikan khususnya ya, dan lebih khusus lagi pembenihan ikan patin memang sebuah usaha yang cukup menjanjikan dan mempunyai prospek yang cukup cerah sekali ya. Kenapa? Karena kita bisa, insya Allah kita bisa menciptakan berapa yang kita harapkan. Ada produk yang kita hasilkan. Kenapa? Karena ikan patin itu dia bertelur secara continuous, oh gitu, ya, berkelanjutan ya, dan jumlahnya juga cukup banyak. Dan sekarang komoditi patin itu sendiri sudah menjadi komoditi yang paling digemari. Kalau di daerah kami ini menjadi leadernya sekarang ya, sehingga kami di daerah ini saja, satu daerah Kampung Patin aja membutuhkan 3 juta sampai 3,5 juta benih setiap bulannya ya. Belum lagi daerah sekitar kita yang memang mungkin bisa sampai, kalau Kabupaten Kampar aja mencapai 10 juta benih per bulannya. Dan itu merupakan
sebuah prospek usaha yang cukup menjanjikan. Oke, Bukan berarti dia. memang Paten ini kalau di Kampung Paten memang sebagai leadernya Pak, pemimpinnya dibanding ikan-ikan yang lain. Oke. Nah teman-teman, jadi jangan pernah takut ya untuk memulai suatu usaha, karena kalau kita berani gitu untuk mulai, untuk mencoba, pasti jalan itu akan terbuka aja ya. Dan buat teman-teman juga nih yang lagi struggle, yang lagi berusaha nih untuk menjalankan usahanya, tetap semangat juga, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Dan kita bisa lihat sendiri Pak Suemi gimana telah mungkin belasan tahun juga beliau menjalankan usaha ya. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang seperti apa teman-teman. Oke, saya Bagus Silo, sampai jumpa di vlog selanjutnya.